Duile, lihat ekspresinya Sisil kok jadi auto lapar ya guys. By the way, lagi makan apa sih Sil? Ayam? No. Steak? Apalagi? Yang ini judulnya bebek packing guys. Tepatnya sih bebek packing fillet. Cita rasa yang gurih-gurih manis dan tekstur daging yang lembut beneran gak kaleng-kaleng deh guys. Cukup dicocol pakai saus, rasa enaknya membuncah banget di mulut. Apalagi kalau makannya pakai nasi anget, dijamin nambah deh. Oke, biar makin tahu makin banyak ilmu, apa itu bebek packing? Cus, kepoin bahan-bahannya dulu ya guys. Selain bumbu dasar kayak bawang merah dan bawang putih, ada 2 bahan lagi nih guys yang jadi kuncian olahan bebek, yaitu bunga lawang dan jahe. 2 bahan ini berfaedah banget guys, bikin daging bebeknya gak bau amis dan anyir. Dan jangan lupa dong ya, primadonanya, bebek packing. FYI aja guys, kalau bebek packingnya didatengin langsung dari kota Kediri, Jawa Timur. Nah, sebelum diolah, bebeknya udah dibersihin dari lemak-lemak, plus dihilangkan ceker dan sayapnya. Yuhu, untuk bebek yang lagi diolah ini, standarnya pakai size medium ya guys. Kisaran beratnya mencapai 2,5 kg. Nah, secara bebek identik sama aroma amis dan anyir, makanya kudu ekstra nih guys marinasinya, luar dalam. Kalau bagian dalam perut bebek, cuma dimasukin aneka rempah aja. Lalu jahit pakai stik besi biar isiannya nggak ambiar. Next, giliran kulit bebek packing nih guys yang dilulur. Dimarinasi maksudnya. So pasti marinasinya pakai bumbu rahasia ala packing duck lovers. Terus angin-anginin deh bebeknya selama 10 menit biar bumbunya meresap. Eits, ada yang unik nih guys dari prosesnya. Si bebek wajib diguyur pakai air mendidih. Pada tahu nggak sih kalau cara ini dilakuin biar kulit bebeknya jadi kencang dan dagingnya lebih padat. Oke guys, sambil nunggu kulit bebeknya kencang paripurna, ada racikan bumbu selanjutnya nih. Ini dia sederet bumbu yang bikin bebeknya jadi glowing dan ada manis-manisnya gitu. Yap, udah ada gula, pewarna makanan, cuka, dan air. Campur semua bahan dan lanjut dipanaskan sampai mendidih. Next, tinggal diguyur deh ke seluruh permukaan bebek. And, tada, si bebek langsung berubah warna nih guys. Jadi oranye-oranye merona. Ulala, perjuangan banget nih guys buat jadi sepiring bebek packingnya Endolita. Setelah selesai dimarinasi luar dalam, bebek packingnya wajib didiamkan selama 10 jam dan baru deh bisa lanjut dipanggang. Yap, untuk pemanggangannya langsung dimasukin ke tabung roasting ini ya guys. Nah, untuk satu tabung ini bisa muat 9 bebek sekaligus. Sabar ya guys. Proses roastingnya sendiri bisa makan waktu 45 menit. Finally, bebek packing roastingnya matang juga guys. Ini dia definisi usaha nggak mengkhianati hasil. Tampilan bebeknya perfecto abis guys. Yap, cara masak yang full of rempah dan dipanggang kayak gini diyakini sebagai cara pengolahan bebek yang lebih sehat guys. Nah, selain diorder dalam keadaan utuh, bebek packingnya juga bisa banget guys dipilih kayak gini. FYI aja nih guys, untuk satu ekor bebeknya dibanderol Rp190.000 aja ya guys. Worth it lah ya untuk bebek siami dan sebesar ini. Belum lagi prosesnya itu loh yang butuh waktu berjam-jam. Kamu nggak akan kuat, jadi beli aja deh. Oh my guys, ini dia definisi bebek yang the best abis. Apalagi kalau bukan bebeknya packing duck lovers. By the way, pada tahu nggak sih apa keistimewaannya bebek packing? Yang numero uno sih tekstur dagingnya guys, super juicy dan empuk pakai banget. Yang nggak kalah penting sih kandungannya yang rendah lemak jenuh dan kaya akan omega 3. Eits, ngomong-ngomong soal nutrisi bebek packing, boleh diadu nih guys. Secara daging bebek packing dikenal sebagai sumber protein dan punya kandungan zat besi yang banyak. So, kalori pasti ada, tapi nutrisi baik juga ada dong ya. Mau. Ada yang cantik, tapi bukan kamu. Iya, hamparan bunga kering ini memang super duper cantik dan gemesin kan guys. Tapi kayaknya kurang asik nih kalau cuma dipandangin aja. Enaknya sih diapain gitu ya?
Yang udah siap plus jagung utak-atik bunga kering ya VB ini guys. Nah, sebelum mulai tutorialnya, cekidot dulu deh deretan bahan dan alat perangnya. Selain macam-macam bunga kering, ada juga 2 jenis cairan resin. Untuk peralatannya juga lumayan simpel kok. Mulai dari casing handphone berbahan mika, gunting, pinset, tusuk gigi, sampai stick es krim. Semua udah lengkap. So, let's do it guys. Karena bunga keringnya colorful abis, so casing handphonenya wajib yang transparan kayak gini ya guys. Biar stunningnya warna bunga jadi kelihatan sama sejuta umat. Hehehe. Step pertama, VB bakal susun dulu bunga-bunga keringnya di permukaan casing. Aneka warna dan ukuran bunga menyebar semua nih guys di casing. Bisa di atas sampai bagian bawah casing. Kalau yang lagi disusun VB ini, jenisnya bunga desi ya guys. Alasan VB pakai bunga desi ini karena tekstur bunga yang pipih, mudah diatur, dan gak gampang ambiar alias rusak. BTW, kalian tahu gak sih kalau bunga desi ini akan mekar saat fajar dan kuncup saat malam hari? Bahkan, kemunculan bunga ini sering dilambangkan sebagai simbol kemurnian dan kepolosan. Eits, bunga kering alias dried flower ini semuanya asli kok. Memang berasal dari bunga beneran yang dikeringkan. Tapi, memang agak effort sih guys. Mesti pesan langsung dan dikirim dari negeri Tiongkok. FYI aja nih guys, dalam proses penyusunan bunga keringnya, VB hanya mengandalkan imajinasi dan kreativitasnya. Jadi, mau di custom konsumen atau enggak, judulnya sih tetap lebih kreatif ya guys. Kuy, lanjut. Susunan bunga udah oke nih. Giliran cairan resin yang bakal dituang ke permukaan casing. Karena pakai 2 jenis resin sekaligus, resinnya bakal dimix dulu nih guys. Takarannya juga beda-beda, 5 gram dan 2,5 gram. Aduk keduanya dan diamkan sebentar. Capcus, resin udah siap meluncur ke permukaan casing handphone. Inilah kenapa casing handphonenya wajib berbahan mika ya guys. Bahan mika yang kaku dan tebal bakal kuat dan tahan banget pas dilumuri cairan resin. Artinya nggak akan berubah bentuk dan permukaan walau dilumuri resin. Biar nggak berantakan dan rata resinnya, VB pakai cara unik nih guys. Cukup diratakan pakai stick es krim dan tusuk gigi. Resin ini akan berguna mengcover bunga-bunga keringnya biar terkesan nempel di casing. Untuk lapisan resin pertama, akan didiamkan selama 24 jam sampai kering to the max. Nah, untuk lapisan yang kedua, baru deh ditambahin ornamen gold biar tampil glowing. Proses pelapisan resin ini wajib dilakuin berkali-kali guys, sekitar 3-4 kali. Inilah jadinya guys, casing handphone dari bunga kering made by Bitna Handcraft. Cantik maksimal kan guys? Karena bentuknya yang cantik dan cara aplikasi yang simpel, bunga kering kayak gini juga bisa dikreasikan jadi aneka bentuk. Kali ini, VB bakalan bikin anting guys. Tetap pakai resin, dan so pasti bunga keringnya dong ya. Berawal dari lihat tutorial di aplikasi TikTok, VB mendadak suka dan ikutan coba nih guys. Tepatnya sih, sejak awal pandemi, VB mulai coba bikin macam-macam kerajinan dari bunga kering. Gak nyangka banget, animonya malah di luar ekspektasi guys. Pokoknya guys, do what you love and love what you do. Oh my guys, yang cantik-cantik udah pada reunian nih. Ada deretan casing handphone, anting, kalung, sampai pop socket untuk handphone. Soal harga, masih terjangkau kok di kantong. Mulai dari Rp49.000 sampai Rp149.000 rupiah. Feel free juga nih buat kalian yang mau custom. Mulai dari custom jenis bunga, warna bunga, sampai letak susunan bunganya. Mulai sekarang, say goodbye to casing jadul deh. Casing handphone kan kudu fancy juga dong ya. Apalagi warna-warna bunga yang colorful abis kayak gini. Bikin tampilan belakang handphone jadi makin ciamik. Bikin makin posesif gitu deh sama handphone. Hehehe. Yap, 2 elemen yang masuk dalam kategori ciwi bingit ada nih di produk Bitna Handcraft.
ada flower dan warna-warni. Fix deh, bikin penampilan kamu makin girly. Lihat aja tuh penampilan Devina. Outfitnya yang chic and simple, bakal lebih kece kalau dipadu sama aksesoris anting dan kalung yang berbahan red flower. Cucok meong, Dev. Yang namanya cowok single mah bebas, mau ngapain aja ya nggak? Jalan-jalan, cari-cari gebetan. Apaan tuh? Tenang mas. Bukannya dibantuin. Tenang mas. Ini cuma RC. Cuma mobil mainan. Jadi nggak ada orangnya? Gak ada. Dari tadi. Aduh, ini berarti nggak ada apa-apanya, cuma mobil doang? Iya. Ini Oke, cuma beneran? mainan. Ya memang dia skala kan. Oh. Nih, berarti pas banget. Untuk orang-orang yang sekarang ini ngerasa takut buat main mobil di off-road langsung gitu ya, bisa cobain dulu main RC kayak ginian. Karena siapa tahu adrenalinnya juga bisa sama-sama terpacu. Yuk, saya mau nyobain boleh? Silakan. Ajarin dulu nanti. Oke. Guys, kali ini kita bakal seru-seruan sama teman-teman dari komunitas RC Wildcat. Udah pada tahu dong apa singkatan dari istilah RC? Iya, bener. RC singkatan dari Remote Control. Komunitas ini baru terbentuk sekitar 2 bulan lalu guys. Ada sekitar 40 anggota yang aktif bermain setiap minggunya di kawasan Flyover Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk jenis mobil remote control yang dimainkan yaitu jenis Adventure 4x4. Sementara ukuran skala mobilnya cukup beragam, mulai dari 1:24 sampai dengan 1:10. Jadi sebenarnya apa perbedaannya antara RC ini sama yang zaman dulu kan ada remote control biasa tuh? Ya. Bedanya apa sama ini nih? Kalau yang dulu itu mungkin yang mainan ya, itu sebutannya QD. QD? Quick Drive. Oh, oke. Nah, bedanya kalau ini sudah radio kontrol. Oh, I see. 2,4 dengan gelombang 2,4 GHz. Ini jaraknya bisa jauh. Mas. Ini bisa jauh? Bisa jauh. Dalam artian jarak kita dengan mobilnya bisa jauh? Iya, bisa jauh. Sejauh apa? Maksimal sih bisa 500 meteran masih bisa. 500 meter? Iya. Wow, kapan lagi lu bisa LDR sama mobil sendiri? Guys, permainan mobil remote control dimulai oleh organisasi Clockwork pada tahun 1920. Waktu itu dimainkan langsung dalam pertunjukan balap mobil mainan. Pada tahun 1936, Asosiasi Model Mobil Mainan dibentuk di Inggris dengan tenaga berbahan karet. Akhir tahun 1960, lahirlah miniatur mobil dengan menggunakan radio kontrol seperti saat ini. Saat itu malah sudah dilengkapi dengan pedal gas, rem, dan servo kontrol steering. Oke deh guys, sekarang kita lihat ke Aryo nyobain yuk. Gile bener, baru pertama nyoba langsung expert euy. Kurang apa coba? Udah ganteng, pinter lagi. Bener-bener idola calon mertua senusantara guys. Dalam bermain mobil remote control, jalanan dan medannya dibuat semenantang mungkin dengan sejumlah obstacle. Di sini sensasi bermain remote control bener-bener diuji. Obstacle atau tantangan yang dibuat juga bervariasi guys. Bisa berupa lubang buatan, bebatuan, dan bilan balok kayu seperti ini. Oh iya, permainan mobil remote control bisa dibagi lagi menjadi beberapa spesifikasi. Khusus buat RC Adventure 4x4 ada 3 klasifikasi umum. Pertama, seperti mobil remote control yang berwarna biru ini, dinamakan dengan RC Adventure Ready to Run. Artinya, setelah dibeli, RC Adventure ini bisa langsung digunakan. Untuk harganya berkisar 3,5 juta rupiah. Kedua,
adalah si jagoan merah ini guys, yang merupakan spesifikasi kelas kompetisi speed off-road. Mobil yang satu ini merupakan hasil modifikasi dengan harga mencapai 8 juta rupiah. Mahal juga ya. Terakhir ada custom guys. Untuk kelasnya masuk dalam scale hard body dengan tipe adventure paling dinamis. Harganya hahaha cuma 15 juta aja guys. Ampun gak sih? Bermain RC Adventure memang bukan soal kesenangan guys. Banyak nilai positif yang bisa didapetin. Seperti kerjasama dalam melintasi medan dan mencari solusi ketika mobil terjebak. Serunya gokil sih, karena saya pikir ini cuma mainan-mainan zaman kita kecil. Ada tuh kan remote control biasa. Tapi ternyata yang ini beda banget karena kita tuh harus merhatiin banget. Karena banyak yang obstacle, kita harus ngelihat arah ban kemana, kemudian obstacle-nya tuh se-ekstrim apa. Oh iya, kadang nggak jarang tuh mobilnya tersangkut dan susah untuk dikendalikan. Ya udah deh, kita biarin aja ya Kak Aryo. Kayaknya lagi pewek tuh mainnya. Yang jelas, kalau mau seru-seruan, tonton terus tahu nggak sih ya? Karena makin tahu, makin banyak ilmu. Mau cari yang adem ayem? Kalau cuma ke taman sih, mainstream banget guys. Nah, pas banget nih. Secara Bandung identik sama kota sejuta taman, ada nih sebuah kafe yang ademnya nggak kalah sama taman beneran. Namanya Jardin Cafe. Jardin yang berasal dari bahasa Prancis artinya taman. Cuco abis guys sama realitanya. Kafe bernuansa taman di tengah kota Bandung. Meski bukan taman yang real, tapi nggak ada tuh judulnya fakir tanaman guys. Tumbuhan hijau dijamin asli semua dan ditanam di mana-mana. Ada yang digantung, berambat, sampai yang ditanam di pot. Semuanya tertata dengan ciamik dan sukses menambah estetika dalam interior kafe. Gak heran, dengan mengusung konsep tropikal kayak gini, kafe yang semi outdoor pun tetap sejuk. So, nggak usah takut kepanasan atau kehujanan ya guys. Beragam occasion bareng teman, serta keluarga, atau dating sama pacar, bakal bikin lupa waktu deh guys. Hahaha. Yap, apalah arti hangout kalau tanpa kuliner yang yummy? Karena ini adalah kunci. Dari menu appetizer sampai dessert yang ala-ala tropikal, bakal dipesan Nisa nih guys. Yang namanya tropikal, nggak resep nih rasanya, kalau nggak ada yang seger-seger gitu. Nah, bikin smoothie emang paling bener deh guys. Menu vegan yang satu ini emang berasal dari 100% buah stroberi. Udah pada tahu kan kalau stroberi ini kaya akan vitamin C? Bahkan kadar vitamin C pada stroberi lebih banyak guys dari buah jeruk. Gak cuma itu, tahu nggak sih kalau ternyata buah stroberi bukan berasal dari keluarga beri loh. Biji stroberi yang berada di luar buah bikin buah yang satu ini gak masuk klasifikasi berries family guys. Setelah jadi strawberry blended, lanjut digaris aja guys. Tinggal tambahin granola, strawberry, potongan pisang Cavendish, dan chia seed. Voila, menunya anak tropis jadi nih guys. Berry Blitz Smoothie. Dari menu dessert, mundur dikit nih guys ke menu main course. Yang asik dimakan di tengah sejuknya cafe, ya Saikoro steak ini. Steak asal Jepang ini nggak lagi menyajikan daging utuh guys. Saikoro dalam bahasa Jepang artinya dadu. So, bentuk daging tenderloinnya kotak-kotak berukuran kecil kayak gini guys. Biar mirip dadu.
Nah, kalau biasanya seasoning daging steak cuma pakai garam dan lada, sekarang langsung direndam saus Saikoro nih guys. Asoy! Bumbunya dijamin meresap sap-sap deh guys. Next, ini dia uniknya masak Saikoro steak. Bukan lagi dipanggang, tapi disaute. Teknik ini diartikan menggoreng kering dengan sedikit butter atau minyak dan panas kompor yang tinggi. Eits, meski cuma disaute, tapi tingkat kematangannya tetap standarnya steak dong ya. Kali ini, Saikoro steak bakal dimasak medium well. Tahu nggak sih guys, kalau medium well diartikan sebagai tingkat kematangan yang mencapai 80% alias hampir matang. Biar makin perfecto, Saikoro steak bakal ditemenin sama sayur pelengkapnya nih. Uniknya, ada tambahan toge loh dalam tumisannya. Mantul! Nggak pernah kebayangkan makan steak pakai toge? Hahaha. Dari menu appetizer, main course, sampai dessert, komplit nih guys, tampil di meja. Icip-icip yang pertama, ya si savory chicken pie ini guys. Makan di tengah suasana yang adem ayem, emang sukses nih, bikin mulut auto ngunyah terus. Hahaha. Ditambah udara yang sejuk, plus bikin mata segar, lihat yang hijau-hijau depan mata. Bener-bener berasa di taman pribadi deh. For your info aja nih guys, santai di taman selama 15 menit, ternyata bisa bikin bahagia loh. Kalau kayak Nisa sih, nggak cuma bikin bahagia ya guys, tapi juga bikin kenyang. Hahaha. Terus ya, pada tahu nggak sih kalau sans di taman mengurangi aliran darah ke otak yang connect sama netting alias negative thinking. Jadi bisa secara otomatis nih ngubah negative thinking jadi positive vibes guys. Apalagi kalau di tamannya di setel musik indie, he. Baik-baik jadi pada joget deh. Hahaha. Hei kamu, yang ngakunya Korean minded, serial TV Korea, boyband Korea, terus kalau cemilan Korea, kalian tahu nggak? Jangan taunya cuma mie instan Korea ya. Hahaha. Nih, kita kasih referensi cemilan Korea yang lagi happening sekarang. Check this out guys. Bahan-bahan yang harus kalian siapin, ada campuran ubi ungu dan ubi cilembu, butter, tepung terigu, tepung tapioka, tepung ketan, minyak, madu, telur, keju mozzarella, dan juga susu. Bikinnya juga nggak susah kok guys. First thing first, campurkan tepung tapioka, tepung ketan, minyak, telur, madu, dan susu. Aduk sampai merata menggunakan mixer. Kemudian masukkan butter dan juga tepung terigu, sedikit demi sedikit, sambil tetap diaduk ya guys, sampai adonannya kalis. Setelah adonan kalis, pindahkan ke wadah, lalu tutup menggunakan plastik. Kalau udah, masukkan adonannya ke dalam kulkas. Sambil nungguin adonannya ngadem di dalam kulkas, kita bikin isiannya ya guys. Masukkan madu ke dalam campuran ubi ungu dan ubi cilembu. Di sini, Kak Naomi menggunakan madu sebagai pemanis alami. Karena madu menyerupai rasa khas yang dihasilkan ubi madu, alias ubi cilembu. Setelah madu dan ubi tercampur rata, bagi adonan dan timbang agar beratnya sama. Setelah itu, masukkan potongan keju mozzarella dan bulatkan adonan seperti bola. Lanjut guys,
Keluarkan adonan yang tadi sudah disimpan di dalam kulkas. Setelah ditimbang, lalu bulatkan juga seperti bola. Kemudian pipihkan adonan yang putih dan letakkan adonan yang kuning di tengahnya. Tutup perlahan sampai seluruh adonan putih menutupi adonan kuning. Lakukan sampai semua adonan habis ya guys. Setelah adonan selesai dibentuk, pindahkan tepung ubi ungu ke wadah datar. Kemudian, lumuri tepung ubi ungu ke seluruh bagian adonan. Selanjutnya, susun adonan di atas loyang dan beri beberapa tusukan di permukaan adonan. Well, sekarang saatnya adonan masuk oven. Jadi deh cemilannya guys. Tapi kok yang keluar dari oven malah ubi ungu utuh sih? Terus cemilan yang tadi sudah dibuat itu kemana ya? Oh, ternyata memang sesuai namanya, Korean Ube Bread. Terbuat dari ubi dan bentuknya menyerupai ubi. Masih ada lagi nih guys, cemilan unik lainnya dari Kak Naomi. Namanya Jerry Cheesecake. Dikasih nama Jerry Cheesecake karena terinspirasi dari tokoh kartun legendaris, yaitu kucing dan tikus yang suka rebutan keju. Yap, Anda benar guys, Tom and Jerry. Lucu banget ya. Hehehe. Mau tahu cara bikinnya? Yuk, kita lihat dulu bahannya. Ada cream cheese, whipped cream, gula pasir, gelatin, air, jus markisa, dan pewarna makanan. Pertama, kita blooming gelatinnya kurang lebih 15 menit. Lalu campurkan gula pasir dan cream cheese, serta aduk sampai merata. Berikutnya, panaskan jus markisa di dalam microwave selama 1 menit. Setelah itu, campurkan gelatin yang sudah di blooming dengan jus markisa. Kemudian campurkan lagi jus markisa dengan cream cheese dan aduk hingga rata. Kalau udah, aduk whipped cream sampai mengental ya guys. Jangan sampai kaku. Lalu campurkan whipped cream ke dalam adonan cream cheese. Jangan lupa, tambahkan sedikit pewarna makanan supaya warnanya lebih cantik dan real. Sekarang, adonan sudah siap dituang ke cetakan. Lanjut simpan di dalam kulkas. Oh alah, lucu banget ya guys Jerry Cheesecake ini. Bener-bener mirip keju banget. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau keju mengandung berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Contohnya aja kalsium, protein, vitamin A, B12, fosfor, magnesium, dan juga seng.